Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan nama gue F. Kali ini gue dalam rilis ya. Gue mau rilis channel YouTube gue ya. Sini mungkin kalian akan melihat lebih ke ini ya, vlog tentang motovlog. Mungkin kalian akan lebih sering melihat vlog di motor, atau kita biasa sebutnya motovlog ya, di channel YouTube gue ini. Kenapa? Karena gue pengen mendokumentasikan setiap perjalanan gue, apalagi gue orangnya sebenarnya seneng riding jauh. Gue seneng riding jauh sama teman-teman gue. Nanti kita akan ini ya, gue akan kolaborasi, maksudnya dengan teman gue, tapi nanti di video selanjutnya mungkin. Jadi kali ini gue pengen perkenalan aja. Semoga kalian suka ya dengan hasil video kamera ini. Tapi gue butuh ini nih, gue butuh ide dan saran nih. Kira-kira konten seperti apa sih yang kalian pinginin untuk channel YouTube gue ini, yang kira-kira inilah lagi happening atau lagi hype di dunia permotoran. Gue pengen bahas soal ini sih, yang lagi rame-rame sebenarnya, yang saat ini lagi rame-rame, lagi ada razia besar-besaran kan. Lagi rame nih razia nih soal knalpot terutama ya. Sebenarnya sebelumnya gue juga pernah, gue pasti pakai ini sih, knalpot racing. Cuman yang model 3 suara itu, kalian tau lah merek itu. Tapi itu tetap kena juga. Mungkin gue lagi apes sih, walaupun pakai ini ya, walaupun gak ada suaranya pas polisi geber, pas dites suaranya kan sama polisi, tapi tetap dikenain karena katanya nggak memenuhi persyaratan teknis di pasal 285 itu, ayat 2 apa ayat 1 gue lupa. Katanya harus standar. Ya udahlah, gue ikutin lah aturan mainnya ya. Gue sekarang akhirnya pakai knalpot standar lagi. Tapi sebenarnya kangen juga sih pakai knalpot racing. Alasan utama gue pakai knalpot racing sebenarnya ya itu apa namanya, lebih ke awareness, lebih ke tingkat aware orang-orang di jalan gitu loh. Jadi ketika gue pakai knalpot racing kan itu orang tahu nih, ketika gue mau nyalip mobil di depan gua, mobil itu udah tahu duluan, atau enggak motor lah ya. Apalagi di jalanan Indonesia, di jalanan kita ini seringnya orang-orang tuh di jalur kanan tapi dia lambat gitu. Itulah yang bikin kegok sebenarnya kalau di jalan ya, sangat bikin kegok, dan itu membahayakan tentunya. Gue juga nggak mendukung apa ya, knalpot racing sepenuhnya, enggak. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih, ke pribadi kita masing-masing. Kita yang tahu seberapa batas kita menggunakan knalpot racing itu di jalan umum gitu loh. Model knalpot racing itu banyak ya, ada yang adem, ada yang apa, keluar suaranya ngeblar, ada yang ya gede suaranya pas di RPM tinggi aja gitu. Kalau gue sih tipikal yang pengguna yang silencer panjang atau enggak yang glass boleh bagus ya. Gue akuin knalpot 3 suara itu adem, enak banget dari segi suara. Dia fleksibel kan, bisa diganti-ganti, bisa ditutup katupnya, atau apa namanya, kita sebutnya DB killer ya, simple dari stang segala macem. Tapi ya sayangnya gue lagi apes aja sih kemarin. Cuman dan lagi gencer-gencernya aja sih razia ini soal knalpot racing ya. Soalnya gimana ya, mungkin efek pandemi kali ya, banyak kayak kita sebutnya anak-anak di bawah umur ya, yang sebenarnya nggak seharusnya gitu, nggak seharusnya bawa kendaraan di jalan umum, atau belum punya SIM, belum punya KTP, dan mereka apa namanya, ikutan hobi motoran gitu. Hobi motoran ini nggak serame, nggak apa,
nggak rame banget sekarang, rame banget, bener-bener rame. Dan ya itu rata-rata modifikasi mereka pasti, terutama apa sih modifikasi utama dari knalpot, dari motor yang paling kelihatan knalpot yang paling kelihatan. Makanya rata-rata orang pasti kalau baru beli motor atau baru punya motor gitu ya, pasti modifikasi utama yang mereka lakukan itu di sektor knalpot atau pembuangan. Itu pertama bisa mendongkrak performa secara signifikan tanpa ubahan apapun. Duh, sorry nih, maaf. Oke, pertama bisa mendongkrak performa secara drastis tanpa ubahan apapun ya. Ya paling ubahan di bensinnya aja dibanyakin kali ya kalau udah ganti knalpot racing biar ngedukung pembuangannya. Kedua, yaitu sebenarnya keren-kerenan kali ya. Kalau suara knalpot yang kalau lebih keluar gitu kan, suara motor kayak gimana gitu, gagah gimana gitu ya. Kalau modifikasi selanjutnya kan jarang sih orang yang lirik. Kalau emang yang bener-bener hobi motor ya pasti ngelirik. Kayak misalkan helm, enggak sih itu aparel ya, sorry. Helm itu aparel. Kalau motor itu ya kayak misalkan pengereman atau dari segi body itu kan, kaki-kaki. Itu untuk yang tahap selanjutnya, misalkan dalam hobi bermotor itu. Tapi yang pertama pasti ubahan knalpot. Nah sayangnya baru-baru ini tuh kebanyakan anak-anak yang tadi gue sebut di bawah umur baru tahu hobi motor itu pasti knalpot yang diubah. Dan mereka tuh kayak bikin komunitas gitu, bukan komunitas sih, kayak sebutnya mungkin kalau saat ini kayak tim-tim gitu ya, tim apa, tim ini, tim itu. Night Ride, Sunmori, wow, Sunmori rame banget sekarang di apa namanya, di Senayan, di jalan-jalan protokol besar ya, Sudirman segala macem, tuh rame banget, penuhi anak-anak yang di bawah umur tadi. Dan udah gitu banyak banget gitu, jumlah mereka banyak, dan knalpotnya racing semua misalkan gitu. Sebagian besar lah pasti knalpotnya racing. Itu mengganggu, sangat mengganggu. Idealnya kalau motoran motoran grup dalam sebuah grup itu ya paling ideal sih 5 ya, 5 atau paling banyak 8 lah, 10 kalau misalkan ada acara kayak besar gitu kan, acara komunitas. Tapi idealnya tuh 5 paling enggak lah. Dan itu enggak kayak apa ya, dan jaga jarak gitu, agak jauh-jauhan. Ini kan kalau sekarang kan udah kayak gue sebutnya nggak ngotak sih ininya, jumlahnya gitu loh, rame banget. Dan mereka itu terinfluence sebenarnya dari konten-konten YouTuber atau vlogger lain gitu, yang mungkin mereka melihatnya kayak nggak disfilter, nggak disaring. Jadi kayak sekarang tuh yang mobil belok kiri, nggak disaring dulu, nggak difilter dulu, ya udah ditiru aja gitu, kayak wheelie, cornering di jalan umum. Sampai yang baru-baru kejadiannya itu kan yang di Bandung tuh, di Lembang, adu banteng antara motor. Gue nggak tahu sih pengemudinya itu berapa umurnya, tapi gue yakin itu belum cukup dewasa sih untuk berkendara. Saya serem banget coy, sampai tergeletak gitu kan. Malah ada perempuan juga di situ. Buat kalian yang apalagi bawa ini ya, bawa istilahnya anak orang lah, jangan aneh-aneh sih di jalan. Kalau saran gue, yang kalian bawa itu anak orang coy. Kecuali kalian celaka sendiri gitu kan, amit-amit gitu ya. Tapi janganlah bawa-bawa orang yang nggak tahu apa-apa gitu soal hobi motor atau lainnya gitu. Kasian men, lu bayangin lu jadi orang tuanya, lu capek-capek kan ngebesarin dia, ngerawat dia, terus lu bawa dia truk ambles.
terus lo bawa dia celaka gitu, aduh, nanti lo itu cuma akan jadi penyesalan seumur hidup sih kalau kayak gitu. Jagalah attitude-nya di dalam berkendara itu, janganlah aneh-aneh di jalan umum. Gue yakin polisi juga nggak asal razia-razia, pasti banyak laporan dari warga juga sih. Gimana cara polisi menertibkan knalpot-knalpot yang berisik itu, yang ganggu gitu kan. Entah warga yang terganggu, misalkan yang punya anak, ya kan, punya anak bayi di depan rumah yang lewat knalpot-knalpot berisik itu, atau orang tua yang mau istirahat, aduh pasti mereka terganggu. Nah, berawal dari laporan masyarakat, akhirnya polisi menindak para pengguna knalpot racing ya. Gimana caranya? Ya pasti dengan ini ya, dengan hukum. Pasal yang diterapkan itu pasti dipukul rata semua. Gak standar angkut, gak standar angkut, disita gitu kan. Ya kita juga yang kena imbasnya, yang memang bener-bener hobi bermotor itu jadi imbasnya juga. Padahal istilahnya kita udah jaga attitude di jalan, nggak asal geber, tapi tetap aja semuanya kena imbas. Nggak nyaman lagi motoran, tapi ya nggak apa-apa lah, kita ikutin aja lah aturannya. Knalpot standar ya gue pakai knalpot standar, masalah, tetap asik. Gue juga sebenarnya nggak pengen mengkampanyekan riding apa namanya, yang bagi kalian yang belum cukup umurnya, tapi banyak juga kok yang udah punya SIM, yang udah cukup dewasa gitu ya secara umur, tapi tetap ugal di jalan itu banyak juga sih. Gue nggak menutup mata juga sih dengan yang seperti itu ya. Banyak juga kok yang masih ugal di jalan gitu. Dijagalah attitude-nya kalau di jalan umum, itu aja sih. Mau kalian udah punya SIM atau belum punya SIM, itu nggak masalah sebenarnya. Itu asalkan kalian bisa mengontrol emosi kalian di jalan. Pertama mengontrol emosi ya. Gue yakin banyak orang bilang itu di jalanan Jakarta itu orang itu keluar aslinya gitu. Kenapa ya? Karena terlalu bikin stres kalau di jalan ibu kota gitu, terlalu bikin stres. Ya sebisa mungkin kalian itu harus menahan amarah kalian, nggak boleh meledak, jangan sampai meledak jalan umum. Terus dijaga juga attitude berkendara ya, jangan ugal, apalagi jalan umum padat kayak gini. Nah kalian nggak akan tahu gitu, ketika kalian ngebut itu mungkin ada motor keluar dari gang, keluar dari dari gang sempit gitu kan, kalian nggak expect itu, nggak, terus kalian ngerem dadak, nggak bisa menguasai motor, ya udah terjadilah crash. Crash itu merugikan banyak orang cuy, belum kita ganti rugi, belum kalau kenapa-napa, ini kan luka. Bagaimana kita di jalan itu mempresentasikan anak motor lainnya gitu. Misalkan lu hobi motor nih, modif segala macam kan, keren kan. Terus orang yang kayak bawa kendaraan cuma buat transportasi, kayak buat kerja atau lainnya, pasti ngelihat kalian dan menyamakan perilaku kalian itu, kayak mengeneralisasikan satu sikap satu orang ini di jalan ke yang serupa gitu, kayak misalkan penyuka motor lainnya gitu loh. Jadi hati-hatilah gitu, karena yang pakai jalan umum itu bukan kalian doang, orang lain juga. Ini sebenarnya nggak boleh nyalip, nggak boleh pindah-pindah jalur nih kalau lurus, nggak patah-patah gini. Diperhatikan juga untuk marka jalan ya. Marka jalan ini sebenarnya banyak artinya coy, dan itu yang nggak dibuat cuma sekedar buat
ini aja ya, buat pemanis jalan, enggak, itu ada fungsinya. Putus-putus yang sebelah kanan itu berarti kalian boleh menyalip, boleh mendahului atau pindah lajur, dengan catatan ya diperhatikan dulu di belakang kalian itu ada kendaraan yang lagi kenceng kah atau gimana. Perhatikan yang nggak lurus, nggak patah-patah kayak gini tuh, ini kan patah-patah tuh, bisa boleh kalian pindah lajur, kasih sen, kasih klakson biar ngeh orang-orang yang mau disalip itu, dan mereka ngasih jalan gitu. Nah ini sebenarnya nggak boleh pindah lajur, tapi kadang lambat juga ya, nggak tahan itu kelamaan gitu. sorry lihat ke belakang, kasih sen. Ini sih kasih sen, setiap menyalip tuh harus kasih sen. Oke, tadi gua kasih lampu tembak langsung dikasih jalan. Makasih, thank you. Lo bisa kasih jempol sih, tapi gua agak awkward juga ngasih jempol. Gua baru cuci helm nih. Kalau kalian yang tinggal di sekitaran Bekasi, Bekasi Barat ya, Bekasi Barat, boleh di sekitaran Pondok Gede, boleh mampir ke Speedless Garage. Itu ada teman gua namanya Dimas. Hasil cuciannya wah mantap, detailing, coating. Silakan kalian ke Speedless Garage, gue rekomendasiin. Harganya juga ya kompetitif lah, worth lah dengan hasilnya gitu. Rapih dia kerjanya. Waduh, patroli ya sekarang polisinya. Patroli coy. Yuk yang pakai kan, wih XSR, gila keren. Polisi zaman sekarang motornya gaya loh. XSR 155, motor sendiri kayak gitu, bukan motor dinas pastinya ya. Awas aja pakai knalpot racing. Dia nilang, giliran dia nggak apa-apa kan. Aduh kacau tuh kayak gitu.